Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arif Budi di Gembira Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Berikut ini ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan FPB. Mari kita cermati contoh soal. Kita baca bersama-sama, kita cermati, kita cari kata kuncinya. Jadi langkah awal pengerjaan soal baik yang berkaitan dengan FPB dan KPK, kita harus menemukan kata-kata kuncinya. Kata kunci yang menandai bahwa soal tersebut dikerjakan dengan FPB ada kata-kata ingin memberikan, dimasukkan, ditempatkan, atau mungkin dibagikan, atau kata-kata lain yang setara dengan kata tersebut. Kemudian kata kunci lain yang kita ketemukan di contoh soal adalah jenis dan jumlah yang sama. Di soal yang kedua juga ada kata jenis dengan jumlah yang sama. Di soal yang ketiga juga ada. Jadi ini adalah kata kunci soal yang dikerjakan dengan FPB. Sudah kita temukan dua. Kemudian masih ada satu kata kunci lagi soal yang dikerjakan dengan FPB, yaitu terdapat kata terbanyak. Soal yang kedua juga ada. Di soal ketiga katanya sedikit berbeda sebanyak-banyaknya. Kemudian contoh soal yang berkaitan dengan KPK. Berikut ini juga kami berikan 3 contoh soal. Sama langkahnya dengan FPB, kita cermati soalnya, kemudian kita mencoba mencari kata kuncinya. Kata kunci yang bisa kita temukan pada soal yang berkaitan dengan KPK adalah mereka akan berenang bersama-sama lagi. Soal yang kedua juga ada akan menyala bersama-sama lagi, dan di soal ketiga juga ada akan berlatih bersama lagi. Nah, berikut ini kita coba penyelesaian soal yang berkaitan dengan FPB. Nah, sebelum ke penjelasan, kita cermati soalnya dan kita temukan dulu kata kuncinya. Nah, ada kata kunci ditempatkan sebanyak-banyaknya dan jumlah yang sama banyak. Nah, ini artinya soal ini harus kita kerjakan dengan menggunakan FPB. Berikut penjelasannya. Langkah awal dari soal di atas adalah kita akan mencari FPB dari 36, 48, dan 60. Caranya kita bagi 2, 36 dibagi 2 18, 48 dibagi 2 24, dan 60 dibagi 2 30. Kita berikan penghargaan atau tanda karena ketiga-tiganya bisa dibagi 2. Kemudian kita bagi 2 lagi. 18 bagi 2 9, 24 dibagi 2 12, dan 30 dibagi 2 15. Kita berikan penghargaan kembali karena ketiga-tiganya bisa dibagi 2. Kemudian kita bagi 2 lagi karena masih ada yang genap. 9 bagi 2 9, tidak bisa. 12 dibagi 2 6, 15 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis 15. Kita bagi 2 lagi. 9 dibagi 2 tidak bisa. 6 dibagi 2 3, 15 dibagi 2 tidak bisa. Nah, sekarang kita bagi 3. 9 dibagi 3 3, 3 dibagi 3 1, dan 15 dibagi 3 5. Ketiga-tiganya bisa dibagi 3. 3 kita beri penghargaan.
penghargaan. Kemudian kita bagi 3. 1, 1, 5. Kita bagi 5. 1, 1, 1. Nah, dari sini kita dapat mencari FPB-nya. FPB sama dengan kita ambil faktor yang diberi tanda atau diberi penghargaan, yaitu 2. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kalikan 3. Dikalikan 3. Dari sini 2 pangkat 2 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, FPB-nya ketemu 12. Nah, berdasarkan soal di atas, 12 ini atau FPB ini menunjukkan jumlah kardus yang kita butuhkan. Jadi kardusnya ada 12. Nah, yang ditanyakan oleh soal, dalam setiap kardus ada berapa botol sirup. Nah, kita lihat di soal bahwa semua botol sirup ada 60. Sirupnya ada 60. Maka dalam setiap kardus, maka sirup dalam setiap kardus sama dengan 60 dibagi 12 kardus sama dengan 5 botol. Nah, sekarang kita akan mencoba penyelesaian soal yang berkaitan dengan KPK. Langkah awalnya sama seperti penyelesaian soal yang berkaitan dengan FPB, yaitu mencari kata kuncinya. Di sini kita akan temukan kata kunci, yaitu berenang bersama-sama lagi. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa soal ini diselesaikan dengan KPK. Langkah pertama untuk mengerjakan soal di atas adalah kita akan mencari KPK dari 6, 8, dan 12. Seperti langkah sebelumnya, yaitu kita bagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 4, dan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Karena ketiga-tiganya bisa dibagi 2, kita berikan penghargaan atau tanda lingkaran. Kita bagi 2 lagi. 3 bagi 2 tidak bisa, tetap 3. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Kemudian kita bagi 2 lagi. 3 bagi 2 tidak bisa. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, 3. Kemudian kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 1 bagi 3 tidak bisa. 3 dibagi 3, 1. Nah, dari sini kita dapat mencari KPK-nya, yaitu KPK sama dengan kita ambil semua faktor yang ada. 2, 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3, 8 kali 3. Hasilnya adalah 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Kemudian langkah berikutnya, kita akan mencari hari. Jika mereka bersama-sama pada hari Minggu, maka hari keberapakah, hari apakah mereka akan bersama-sama lagi untuk berenang? Maka caranya 24 kita bagi dengan 7, karena satu minggu ada 7 hari. 24 dibagi 7 hasilnya adalah 3. 3 dibagi 7, 21, sehingga ada sisa 3.
Nah, yang kita gunakan adalah sisanya. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi, kita hitung 3 hari setelah minggu, yaitu Minggu, kemudian Senin, kemudian Selasa, dan Rabu. Jadi 3 hari setelah minggu adalah hari Rabu. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi pada hari Rabu. Nah, sekarang yang ketiga, langkah yang ketiga, yaitu kita akan mencari tanggal berapa mereka akan bersama-sama lagi dalam berenang. Pertama kali mereka berenang tanggal 16 Februari 2020. Kita sengaja mengambil Februari 2020 karena ada yang beda setiap tahunnya jumlah hari pada 2020. Karena ini tahun kabisat, ya, tahun yang habis dibagi 4, maka jumlah hari pada Februari itu ada 29. Kita tambahkan 16 Februari 2020, kita tambah KPK-nya 24. Jumlahnya adalah 0, simpan 1, 40 Februari. Kita kurangi 29. Kok tidak 28? Ya seperti tadi, 29 karena 2020 ada 29 hari. Dikurangi sisanya adalah 1, 3 kurangi 2, 1, 11. Bulan berikutnya berarti 11 Maret 2020 mereka bertiga akan berenang bersama-sama lagi. Demikian. Dari pembahasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan FPP dan KPK, kita harus menemukan kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kunci yang biasa terdapat pada soal cerita yang berkaitan dengan FPP yang pertama ada kata dibagikan, diberikan, atau dimasukkan, atau ditempatkan. Kemudian kata kunci kedua jenis dan jumlah yang sama. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah terbanyak. Nah, ini harus kita temukan dulu kata kunci ini. Kemudian kata kunci yang terdapat pada soal cerita yang berkaitan dengan KPK adalah terdapat kata-kata akan bersama-sama lagi. Nah, inilah pembahasan dari kami. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.